Oke, selamat pagi. Selamat bergabung lagi di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Kita masuk di pembelajaran yang kedua. Untuk itu tetap perhatikan ya. Oke, kita belajar yang kedua adalah sabar ya. Oke. Pembelajaran hari ini perencanaan produksi massal ya. Perangkat keras. Oke. Lanjut. Nah, gambar ini adalah merupakan kerja produksi bagian komputer ya ini. Jadi pembuatan komputer secara produksi secara besar ya. Apa itu yang disebut dengan produksi massal? Produksi massal merupakan metode yang paling umum diterapkan dalam produk-produk perangkat keras. Produksi massal dikenal dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus dalam jumlah besar. Seperti gambar ini ya, bukan satu-satu tapi langsung banyak karena ini produksi besar. Lanjut. Nah, keuntungan dan kerugian produksi massal apa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke. Keuntungan produksi massal itu yang pertama adalah produksi massal adalah prosesnya otomatis, dikerjakan dengan mesin. Ini ya, otomatis, tidak satu-satu, tapi langsung banyak dan dikerjakan dengan alat sehingga dia mempermudah ya. Setelah itu menekan biaya untuk pengeluaran pegawai. Setelah itu tingkat produksi menjadi meningkat. Ya, tingkat produksi menjadi meningkat itu lebih cepat dan lebih banyak. Setelah itu banyak model yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban pegawai. Jadi pegawainya tidak terlalu capek karena kita menggunakan alat ya. Jadi tinggal selanjutnya yaitu kerugian. Yang pertama, mesin untuk produksi massal yang dapat merugikan. Yang kedua, karena sifatnya berulang-ulang, maka pekerja akan kehilangan rasa semangatnya. Kenapa kehilangan rasa semangatnya? Karena di sini menggunakan alat, jadi tinggal tombol, setelah itu jalan, tombol jalan, jadi seperti itu ya. Nah, setelah itu jika ada salah satu bagian yang rusak, maka divisi lain harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Ini bagaimana? Contoh ya, contoh Putri di situ membuat bisnis minuman ya, tapi ketika blendernya rusak berarti kan harus diperbaiki dulu, setelah itu bisa dipakai lagi. Nah, ini kerugiannya di situ. Setelah itu merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Ini kurang fleksibel tuh karena menggunakan alat tadi. Kita harus monoton ke alat. Kalau alatnya bagus ya kita lanjut bekerja, tapi kalau alatnya nggak bagus kita berhenti untuk sementara. Itu kerugiannya. Tapi keuntungannya lebih cepat produksinya. Contoh Putri membuat produksi minuman boba ya. Tapi di sini blendernya cuma satu atau alat untuk presnya cuma satu. Jadi kan kalau satu dibanding 5 kan lebih cepat 5 daripada satu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah perencanaan produksi massal. Ada 5 ya di situ. Ada 5. Yang pertama adalah kualitas produk. Nah, kualitas produk itu seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Dari kualitasnya ya,
siapa ini penjual Scarlett ini, siapa sih? Elvira ya? Siapa sih penjualnya? Nah itulah, siapa, aku punya teman itu. Ketika kualitasnya jelek, sudah terbuka atau sudah terpakai, tidak mungkin dia jual. Orang tidak akan mau beli lagi. Di situ kita lihat kualitas produknya. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Jadi dari kualitas ya, kalau kualitasnya jelek, berarti pelanggannya juga nggak banyak. Sudah tidak mau beli lagi di situ karena kepuasan dari pelanggan. Selanjutnya adalah biaya produk. Biaya produk untuk peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan volume penjualan. Penjualan dan harga penjualan tertentu. Nah, kalau menjual jangan terlalu mahal-mahal dan harus lihat keuntungan dan kerugiannya ya. Jangan ambil untung banyak-banyak tapi pelanggannya tidak banyak. Harus sesuai dengan pasaran. Contoh si Afdia menjual parfum. Nah, si Alvira juga sama-sama menjual parfum. Tapi di Alvira lebih murah daripada Afdia, berarti pelanggannya walaupun kalian satu teman akan berpindah di Alvira. Jadi seperti itu ya untuk biaya produk. Selanjutnya adalah waktu pengembangan produk. Ini apa maksudnya? Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap sesuai terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Waktu pengembangan produk ini juga harus cepat, ya. Setelah itu biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profitnya. Ini harus perlu ya, karena ada barang, ada biaya untuk menjadikan barang itu jadi hasilnya. Oke, sekarang kapabilitas pengembangan. Ini merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Harus contoh perusahaannya Afdia dengan perusahaannya Ardila harus sama-sama mengembangkan kapabilitas. Ini maksudnya seperti ini. Tidak monoton. Contoh kalau setiap tahunnya itu pasti ada pengembangan baru, produk baru. Sama-sama minuman, tetapi untuk kemasan, untuk produk, atau bahkan warna dari kemasan itu harus berubah supaya apa? Pelanggannya lebih banyak, tidak monoton. Aqua warnanya biru, nanti biru terus tidak, mungkin ada warna kuning, warna ini untuk melihat kalian punya pasarannya. Semakin bagus ya ini. Jadi peminatnya juga lebih banyak. Seperti itu. Lanjut, indikator keberhasilan produksi massal. Yang pertama ada produktivitas. Nah, itu yang pertama adalah perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Yang dimaksud dengan perhitungan produktivitas dalam perusahaan adalah perbandingan antara volume keluaran dan volume masukan ya, harus dihitung. Kalau kalian tidak hitung perhitungan awal dan perhitungan modal dengan akhir, kalau kalian tidak perhitungkan nanti akan bangkrut. Semuanya harus dihitungkan ya dalam kalian punya perusahaan itu nanti, atau kalian punya
kewirausahaan UMKM itu nanti. Setelah itu dari perhitungannya ini dari kalian punya karyawan, gajinya ini harus dihitung mendetail supaya tidak bangkrut ya atau tidak berhasil. Yang kedua, dimensi keberhasilan produktivitas. Itu apa? Ada faktor-faktornya ya. Keberhasilannya itu yaitu pertama dimensi sikap kerjanya. Itu ada melayani, melaksanakan pekerjaan dan melakukan inisiatif kerja. Itu harus dengan ramah melayaninya. Kalau kamu jual dengan marah-marah nanti kalian punya barang tidak laku. Begitu ya Putri ya. Harus senyum. Nah, itu. Selanjutnya adalah dimensi tingkat keterampilan. Itu ada pencapaiannya, perharinya dapat ke tidak. Kalian punya usaha. Setelah itu keterampilan dan melaksanakan program. Apa yang kalian jual itu diminati tidak dengan orang-orang di sekitar. Setelah itu mengevaluasi. Mengevaluasi itu bagaimana? Apakah satu hari itu kalian punya target berhasil atau tidak? Jadi seperti itu. Lanjut ke kapasitas produk. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis kapasitas, yaitu yang pertama kapasitas desain, kapasitas efektif, kapasitas pemanfaatan. Oke, desain itu pasti kalian sudah tahu ya, bagaimana menarik perhatian dari pelanggan atau konsumen. Harus sebaik-baiknya untuk desainnya. Jangan warnanya menarik perhatian ketika kalian menjual sesuatu warnanya hitam, akhirnya di dalamnya tidak terlihat. Jadi harus dilihat dari desainnya. Yang selanjutnya yaitu kapasitas efektif. Apa itu kapasitas efektif? Kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Itu sama halnya dengan yang tadi, rugi dengan untung ya. Setelah itu kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk-produk yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengelola permintaan. Oke, ini pasti kalian tahu mengelola permintaan itu seperti halnya ketika kalian online. Online jumlah pembelinya melebihi kapasitas, berarti kalian harus pengantarannya lebih banyak, bukan satu orang. Jadi kalian harus melihat permintaannya melebihi kapasitas, terus perminatannya itu bagaimana, itu harus kalian catat atau kalian kalau istilah dalam perusahaan itu sebelum kalian melakukan sesuatu itu ada kalanya briefing. Itu supaya apakah keberhasilan kemarin gagal atau tidak kalian tuangkan di briefing itu tadi. Jadi ada kendala-kendala harus disampaikan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada namanya proses produksi. Ada dua ya. Proses produksi yang terputus-putus merupakan kegiatan produksi yang dilakukan dengan alat multiguna. Biasanya ditemui dalam usaha berbasis pelayanan, misal usaha reparasi komputer. Ini yang terputus-putus tuh kayak yang dilakukan tidak menggunakan alat atau pelayanan langsung. Contoh di sini kan berbasis reparasi komputer atau perbaikan komputer ya. Kayak usahanya Pak Chandra. Nah, itu proses produksi yang terputus-putus. Jual beli handphone. Itu perorangan ya, maksudnya tidak dilakukan dengan alat. Jadi harus menunggu beberapa waktu agar komputer itu cepat selesai. Jadi seperti itu ya. Tidak langsung hari ini dikasih masuk, hari ini jadi, tidak seperti itu ya. Itu proses produksi yang terputus-putus, menunggu waktu lagi karena bukan pakai alat. Nah, selanjutnya adalah proses produksi yang kontinu, merupakan
suatu metode proses produksi di mana proses berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Nah, ini menggunakan alat seperti gambar yang pertama kali kita slide pertama itu adalah suatu perusahaan. Jadi membuatnya tidak satu tapi lebih dari 100 dan itu digunakan menggunakan alat. Contoh produksi laptop yang dilakukan pada perusahaan besar seperti Asus, Acer dan lain-lain. Jadi perusahaan besar ya kalau proses produksi yang kontinu. Oke, terima kasih ya. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Silahkan.